Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita bertemu pada pagi hari ini dalam renungan dan doa pagi Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri, Selasa 5 Desember 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, hari ini kami datang ya Tuhan di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan penuh hormat. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan anugerah hidup kepada kami pada pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Hari ini ya Tuhan, kami berada di hadapan-Mu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang kudus. Kami memohon agar Roh-Mu yang kudus dapat membimbing dan menyinari hati dan pikiran kami. Berikanlah pengertian dan hikmat-Mu kepada kami, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan firman yang kami baca ini dapat mengubah hati dan hidup kami, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi setia akan kebenaran-Mu di dunia ini. Berkatilah kami ya Tuhan, kami bawa doa ini dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 79, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Permohonan ampun dan pembalasan. Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah menyerbu milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging-daging orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Darah mereka ditumpahkan seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celaan bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemoohan bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemberumu berkobar-kobar seperti api? Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan menghancurkan tempat kediamannya. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah konsekuensi dosa, atau dalam bahasa Toraja, buana kasalan. Iman kita mengatakan bahwa Tuhan pasti mengetahui kejahatan yang dilakukan manusia, entah orang Kristen maupun yang bukan Kristen. Lalu, apakah Tuhan sengaja membiarkan penindasan dan intimidasi terjadi atas orang-orang Kristen? Apakah Tuhan mengizinkan terjadinya penyelewengan kebenaran, ketidakadilan, dan keangkuhan terjadi di tengah-tengah persekutuan umat-Nya? Dan sampai kapankah hal itu akan terjadi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering muncul ketika kita sedang prihatin dan mungkin putus asa. Pemazmur dalam hal ini Asaf meratapi betapa tragisnya kejahatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang memusuhi umat Tuhan. Mereka menajiskan bait Allah, membunuh dengan tidak manusiawi. Bahkan mayat-mayatnya dibiarkan menjadi makanan burung, hingga Yerusalem menjadi hancur. Alih-alih menolong bangsa Israel, bangsa-bangsa sekitar malah justru mencela dan mencemooh mereka. Ungkapan pemazmur atas tragedi ini sangat memilukan. Katanya pada ayat yang kelima, berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburumu berkobar-kobar seperti api? Ia sadar bahwa peristiwa yang dialami adalah hukuman Tuhan sebagai akibat ketidaktaatan mereka. Namun mengapa Tuhan seakan-akan diam dan membiarkan hal itu terjadi?
sementara mereka sudah mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah toleran terhadap dosa. Keadilan Tuhan ialah Ia akan tetap menghukum, tetapi Dia pula yang akan memulihkan. Pertobatan jangan hanya terjadi ketika kita sudah merasa tidak berdaya. Nyatakan pertobatan setiap saat. Hormat kepadanya dan tetaplah setia melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Tuhan yang baik dan setia, kembali kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh hormat dan syukur atas renungan firman-Mu yang telah kami baca pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu dan memberikan petunjuk dan suluh bagi langkah kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami juga bersyukur atas saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun. Berkati mereka ya Tuhan dengan berkat-Mu yang melimpah. Biarlah sukacita pertambahan usia mereka menjadi waktu yang penuh dengan pertumbuhan rohani, dan mereka dapat merayakannya dengan anugerah kasih-Mu yang tak terbatas. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh atau sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit ya Tuhan. Layangkanlah sentuhan penyembuhan-Mu kepada mereka. Berikanlah kekuatan dan penyertaan-Mu di dalam setiap kesulitan yang mereka alami. Berkatilah makanan, obat maupun tenaga medis, agar mereka dapat sembuh dan pulih secara sempurna pada waktu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mengangkat doa bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka cita. Engkau Tuhan adalah penghibur sejati. Sampaikanlah kehadiran-Mu yang penuh kasih kepada mereka yang sedang berduka ya Tuhan, dan berikanlah mereka hati yang ikhlas dan kelegaan di dalam hati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan berbeban berat. Teguhkanlah iman mereka, berilah mereka keberanian, kekuatan dan penyertaan-Mu. Tunjukkanlah jalan kepada mereka agar dapat menemukan solusi yang tepat bagi pergumulan mereka, sehingga pada waktunya ya Tuhan, mereka dapat merasakan kelegaan, kasih sayang dan kuasa penyertaan-Mu yang tak terbatas. Ya Tuhan, berkatilah pelayanan pendeta, majelis maupun pengurus OIG. Berkati setiap langkah yang mereka ambil untuk memimpin dan melayani jemaat. Berilah hikmat dan kekuatan kepada mereka, agar pelayanan mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk aktivitas keseharian jemaat kami ya Tuhan. Berkati mereka yang sedang bekerja, yang sedang dalam masa studi, ataupun mereka yang sedang berada di rumah ya Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, jadikanlah setiap aktivitas kami sebagai bentuk pelayanan kepada-Mu ya Tuhan. Terakhir ya Tuhan, kami datang dengan hati yang rendah dan bersyukur, memohon pengampunan dosa kami ya Tuhan. Ampunilah kesalahan dan kelalaian kami ya Tuhan. Kurniakanlah kehadiran Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan membentuk hidup kami, agar semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa ini kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus. Itulah juru selamat kami yang hidup. Amin.